نية ابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi suratil Baqarah ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, wabil khusus para sepuh yang ulun hormati, para guru yang sama-sama hadir. Tidak lupa para jamaah salat maghrib Bapak Ibu yang sama-sama ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali Allah berikan kesempatan untuk kita untuk bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Tidak terasa sepekan demi sepekan itu berlalu begitu saja ya. Kayaknya baru kemarin aja ya. Sudah ketemu lagi, Selasa lagi. Masya Allah, ini waktu yang begitu cepat. Makanya pantas Imam Ali menyebutkan bahwasanya al-waktu itu kasaif ya. Waktu itu seperti pedang. Andaikan kita ini tidak pandai memainkan senjata pedang, maka suatu waktu pedang itu akan nebas kita. Paling tidak menyayat tangan kita kalau tidak pandai. Tapi lain halnya kalau pandai. Golok setajam apapun, kalau dia pandai mainkan golok, asik aja. Begitu juga dengan waktu. Kalau seandainya kita ini tidak pandai-pandai memainkan waktu, tidak pandai-pandai memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, nanti waktu itu pun akan menebas kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nebasnya dengan apa? Nebasnya tidak lain adalah dengan titel su'ul khotimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Jadi waktu itu tidak ada yang tahu. Makanya ketika Allah berikan kesempatan kita untuk berbuat baik, maka kerjakanlah yang terbaik untuk Allah. Bahkan Rasulullah pun menyebutkan kan, hiduplah engkau, berusahalah engkau seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Kemudian ibadahlah dirimu seolah-olah mau mati besok. Kalau disuruh usaha seolah-olah mau hidup selamanya, tapi kalau ibadah disuruh oleh Rasulullah seolah-olah mati besok. Supaya apa? Tidak dinanti-nanti. Sebagaimana yang contoh tadi siang ya. Tadi siang di Jalan Kiai Haji Ibrahim, Usman Ibrahim, Pak Haji Jailani ya. Masya Allah. Kemarinnya mengadakan suka, begitu malamnya duka. Lengkap sudah. Padahal waktu kemarin itu pas saya datang ke sana, beliau tuh datang tuh senang. Oh Pak Ustaz, alhamdulillah. Oh cepipi. Sampai 2 kali itu merangkul saya tuh. Cuman ada bahasa saya tuh kayak seolah-olah jadi doa. Pas begitu yang kedua kalinya saya ngomong di telinganya, itu yang terakhir ya Pak Haji. Iya Pak Ustaz. Ini yang terakhir. Maksud saya itu nikahin anaknya yang terakhir. Ternyata Masya Allah, malamnya dapat kabar. Masya Allah. Itulah
waktunya. Tidak ada yang tahu kita. Habis ini, entah Bapak duluan kah, saya belakangan? Atau nggak apa-apa dah, saya belakangan, Bapak duluan, nggak apa-apa. Balik-baliknya tetap aja begitu ya. Masya Allah. Tapi itulah qadarullah. Semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kita istiqomah, mulajamah, terus-menerus mengadakan kebaikan, Allah balikan ke hadirat Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruakan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, tabi'at sampai kepada kita. Yang mudahan kita khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita baca suratul Fatihah dulu ya. Wabil khusus kepada Bapak Haji Zailani bin siapa? Pak Zuhri ya, bin Bapak Haji Zuhri. Mudah-mudahan dengan adanya kita doa untuk beliau diampuni segala kehilapannya, diluaskan di alam kuburnya dan diterima iman dan Islamnya. Wa barakatuhu fil Quran wa ila hadrati Ustaz Bapak Haji Zailani bin Zuhri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Waktu 2 pekan yang lalu itu habis ngisi di Pelita itu ngobrol dengan Sidin. Dalam obrolannya itu selalu ngait-ngaitan kuburan gitu. Sidin. Dan beliau bilang saya ini lagi ngeruk tanah katanya yang ada di Sentosa. Habis sekian puluh juta Pak Ustaz, mahal juga itu alat katanya. Oh ya sudah. Untuk apa Pak Haji katanya? Ya kalau ada sih nanti bikin musola, bikin madrasah, terus di pinggirnya ada untuk kuburan keluarga aja. Coba itu kuburan keluarga aja. Ternyata 2 pekan dari kemarin itu beliau duluan menempati tempat itu sendiri. Insyaallah. Makanya yang punya duit siap-siap dah, ya. Yang punya duit jangan ditanti nanti, bikin kuburan sendiri, siap-siap tanah lapang nah. Banyak di mana-mana kaplingan, jadiin 1 kapling 2 kapling untuk kita nah. Jangan tanah untuk kapak di mana-mana, hektaran di mana-mana, tapi untuk kuburan susah. Begitu meninggal itu kayak seolah-olah nggak punya tanah gitu, bingung di mana gitu. Jangan gitu. Siapkan dari sini mungkin. Ketika kita diberikan kekayaan oleh Allah, bikin tanah di mana dah. Kira-kira ulun mau mati di mana nanti? Walaupun pada qadarullahnya mungkin di mana aja itu nggak terserah Allah kan. Bisa jadi kayak Sriwijaya tuh nggak ketemu lagi. Yang penting persiapan sudah ada gitu. Persiapan buat maut itu intinya supaya kita berpikir bahwa kehidupan ini tidak akan lama. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat kemarin yang sudah dibahas ya. Kemarin itu ada 3 perjanjian ya. Yang ada berkaitan antara kita dengan Allah. Saya lihatin di videonya ternyata saya ini baru 2 bahasan itu. Keburu Isya kemarin. Keburu Isya. Jadi perjanjian yang pertama, ahdullahi fil azali jami'il khaliq ala tauhid. Perjanjian yang pertama adalah janjinya Allah terhadap makhluk untuk mentauhidkan Allah. Kita begitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala janji ke Allah. Siapapun orangnya. Baik itu mau dijadikan Fir'aun sekalipun, Abu Jahal barangkali, atau bisa jadi Fir'aun masa kini. Tetap saja ketika fil azalinya itu semua ditanya oleh Allah. Alastu birabbikum? Apakah kalian tahu bahwa aku adalah Tuhan kalian? Qalu, semua orang berkata, bala. Okay? Iya, ya Allah. Syahidna, kami menyaksikan. Itu adalah perjanjian di zaman azali. Makanya semua orang pun ikut harus ketika dia itu hidup di alam fana ini, haruslah dia mentauhidkan Allah. Karena dia sudah janji. Ada perjanjian. Yang kedua, wa ahdun khasun bil anbiya. Ada perjanjian yang khusus dengan para nabi. Perjanjian apa? Tablighus syara'i wal ahkami. Untuk menyampaikan hukum syariat dan menyampaikan hukum-hukum Allah. Ada khusus Allah dengan nabi. Makanya nabi itu sudah komit, MOU-nya nggak bisa digugat. Kalau sudah menyatakan harus disampaikan, udah dah, resikonya bagaimanapun pasti disampaikan. Nabi itu kalau sudah disuruh perang oleh Allah, kalau sudah baju lengkap, pantrang untuk dibuka kembali sebelum terjadi perang. Itu Nabi.
Kalau seandainya umatnya atau para sahabat tidak mau ikut, gak jadi masalah. Yang penting hari ini saya harus perang, perang duluan. Itu janji Nabi. Makanya itu perjanjian khusus antara Allah dengan Nabi. Menyampaikan hukum syariat sekaligus menyampaikan hukum-hukum Allah. Yang ketiga, ada perjanjian yang ketiga, khusun bil ulama. Perjanjian khusus dengan para ulama. Apa itu? Tablighu ma talghuhu 'anil anbiya. Menyampaikan hukum-hukum yang mana hukum itu diterima dari para nabinya. Setiap para nabi punya generasi. Maka generasi ini pun punya khusus, punya janji dengan nabinya. Yang disebut dengan ulamanya. Orang yang jadi umat Nabi Isa punya khusus. Hawariyin disebutnya. Itu Hawariyin berjanji dengan Nabi Isa akan menyampaikan hukum risalah. Dan ulama sekarang pun juga sama. Punya janji dengan Nabi. Untuk menyampaikan risalah hukum-hukum yang para ulama menerima dari Nabi. Loh, ini kan ulama nggak nyampe dengan Nabi. Dari gurunya. Gurunya dari mana? Dari gurunya lagi. Gurunya dari mana? Ya dari gurunya lagi. Sampai musalsalnya sampai ke para tabi'in. Sampai ke para sahabat. Sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka setiap apa yang diterima oleh para ulama, wajib disampaikan oleh para ulama. Kenapa? Sebab ayat perjanjian khusus antara ulama dengan Nabi. Maka jangan syariklah dengan ulama. Kalau seandainya yang disampaikan itu agak sedikit keras. Kenapa? Karena ulama punya janji. Kalau tidak disampaikan oleh ulama itu, ulama ini berarti sulaya janji dengan Nabi. Nanti Nabi syarik dengan ulama itu. Yang penting sampaikan aja kata Nabi. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sampaikan aja. Diterima atau enggaknya itu soal lain. Pokoknya Ustaz Ahmad nyampaikan aja seadanya. Gitu-gitu aja sudah. Sampaikan aja sudah. Begitu habis isya, bulik sudah. Selesai gitu. Diterima apa enggaknya itu masalah lain. Yang penting sampaikan dulu. Karena itu tugas seorang ulama, seorang kiai, seorang mubaligh, semua harus menyampaikan hukum risalah yang diterima dari Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perjanjian 3. Kemudian dalam ayat selanjutnya. Ini ayat akan menjelaskan bukti kekuasaan Allah. Kalau kemarin kan mereka ini tidak mau nerima dengan dalil-dalil yang sudah nyata yang diberikan oleh Allah ternyata tidak diterima. Bahkan perjanjiannya sendiri pun mereka langgar. Karena melanggar perjanjian sehingga hidupnya itu akhirnya ulaika humul khasirun. Termasuklah mereka ini orang-orang yang rugi. Padahal kalau dikaji oleh kita dengan baik-baik gitu. Kenapa sebetulnya bisa begitu? Padahal awal muawalannya kita ini dari mana, di perjalanan mana, dan mau kemana. Kan begitu. Makanya Allah berikan kepada kita nih. Salah satu bentuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpikir. Kata Allah bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kaifa ini kan dalam bahasa balaghah itu disebutnya lita'ajub. Artinya lita'ajub itu suatu gambaran keanehan. Artinya, kok aneh betul ya? Kaifa takfuruna? Kok bisa kufur begitu gitu? Sedangkan kuntum amwata. Sedangkan kalian itu asal muasalnya itu amwata, mati. Kemudian fa'ahyakum. Kemudian Allah hidupkan. Lihat bahasanya nih. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa takfurun itu adalah dulunya ya. Dulunya adalah kafir Mekah. Jadi dalam bahasanya itu aneh sekali ya orang kafir Mekah itu. Kaifa takfuruna? Kenapa itu kafir Mekah kok jadi kufur begitu gitu. Itu asalnya. Tapi ulama tafsir menyebutkan bahwa sebetulnya yang lebih bagus itu cari umumnya. Dalam artian dicari umumnya itu sama saja ini pembicaraan itu untuk jin kah, untuk manusia kah, baik orang Arab kah atau bukan Arab kah, semua harusnya sama. Yang terjadi dalam hidupnya kenapa bisa jadi kufur ini harusnya bisa masuk ke situ. Itu bagusnya seperti itu katanya. Bukan hanya orang Arab saja gitu yang dimaksudkan. Karena ini diambil daripada kalimat umumnya. Yang kedua, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kalau ditinjau dari segi bahasa,
Ini kan ada kalimat wa kuntum amwata gitu. Ulama tafsir itu ada yang mentakdirkan lafaz qad. Jadi bahasanya itu kaifa takfuruna billahi wa qad kuntum amwata. Kenapa pakai bahasa lafaz qad? Karena ini isyarah pada jumlah haliyah. Jumlah haliyah itu terjadi ketika ada jumlah fi'il madi, bila mana terjadi jadi hal, maka wajib dibarengi dengan lafaz qad. Imma labdiyahnya atau secara perkiraannya. Maka ulama menyebutkan kaifa takfuruna billahi wa qad kuntum amwata. Pakai qad. Itu. Jadi dalam artian aneh sekali gitu. Kalau seandainya kalian itu asal muasalnya mati, kok kenapa jadi kubur? Asalnya kan mati. Kemudian fa'ahyakum. Fa'ahyakum ini kan dengan fil arham. Artinya tidak langsung ketika kita ini dari mati langsung hidup, enggak begitu. Coba bahas saja, Pak. Setelah kita mati, kemudian dihidupkan, tsumma yumitukum. Kemudian dimatikan lagi. Tsumma ahyuhyikum. Kemudian dihidupkan lagi. Prosesnya itu pakai kalimat summa ya. Jadi kalau prosesnya kalimat summa, berarti tidak langsung begitu. Dari mati, hidup. Habis hidup, mati. Enggak begitu. Ada proses jenjang waktu. Makanya kalimatnya pakai kalimat summa. Itu litartib infisol disebutnya. Tartiban untuk menjadikan keterpisahan satu masa. Jadi begini. Awalnya kita ini kan mati. Matinya di mana? Pertama, kita dalam keadaan mati itu kan dalam keadaan nutfah. Kita ini ada air mani kan? Asal muasalnya kan air mani. Apakah dari air mani itu langsung hidup? Enggak. Kan ada proses dulu. Bahkan air mani yang mana yang jadi ini? Yang kedua kalinya? Yang ke-10 kalinya barangkali? Kan tidak semuanya dari proses itu enggak jadi. Dari sekian banyak yang dilakukan itu, paling satu saja yang diambil kan? Ini proses. Makanya kalimatnya pun pertama amwata fa'ahyakum. Ini pakai proses. Tidak sekonyong-konyong dari mati maksudnya itu, mati itu, amwata itu nutfah maksudnya. Dari mulai air mani langsung jadi, enggak begitu. Ada proses. Kan kita tahulah, kalau sekarang ini sudah agak canggih ya. Proses ilmu kedokteran sudah meneliti ke situ. Dari mulai satu nutfah, kemudian jadi daging berkumpal. Habis dari darah berkumpal, jadi daging berkumpal. Ketika sudah dari daging yang berkumpal, lalu dibentuk oleh Allah, lalu ditiupkan ruh. Itu kan proses 4 bulan ya. 4 bulan. Proses yang lama tuh. 4 bulan itu berarti berapa hari? 30, 3 lipat? Hah? 120 hari. 120 hari kita baru terbentuk. Padahal asalnya tidak ada guna sama sekali. Karena benda mati kan? Dari nutfah benda mati. Dari darahnya benda mati. Dari mudghahnya daging berkumpal masih mati. Apa yang ada guna di situ? Makanya kalau seandainya ada orang yang keguguran di masa hamilannya itu di bawah 4 bulan, itu kan masih bisa, nggak apa-apa diurusnya pun biasa-biasa aja. Yang penting bungkus, udah. Nggak mesti harus kayak proses kita. Nggak mesti harus dimatikan. Nggak mesti harus dikain kafani. Nggak mesti harus disolati. Kan begitu. Yang penting kuburkin aja. Bahkan dalam proses ilmu fikih, ketika ada yang mau digugurkan dalam kandungan itu, dalam bahasa kita aborsi gitu, kan haram aborsi itu. Haram aborsi itu. Haramnya di mana? Ketika sudah terbentuk. Kalau sudah terbentuk itu berarti 4 bulan ke sana. Kalau 4 bulan ke sana, bentuknya sudah sempurna. Tangannya ada, kepalanya ada, mukanya sudah jelas, kakinya sudah bentuk semua manusia. Dan ruhnya pun sudah ada. Maka ketika diaborsi, maka ini tidak boleh. Sama halnya dengan bunuh. Gitu. Karena sudah terbentuk jadi manusia. Tapi kalau di bawah 2-4 bulan, ada ulama yang memperbolehkan. Kenapa? Lantaran belum terbentuk sempurna. Masih daging kumpal kok. Apalagi baru 2 bulan. Masih darah. Masih darah yang berkumpal. Ditiupkan ruh juga belum.
Maka ada yang membolehkan masalah aborsi di bawah umur 4 bulan. Kalau 4 bulan ke sana, tidak boleh. Haram hukumnya. Gitu. Kenapa? Lantaran melihat daripada ini. Karena bentukan manusia ini asalnya mati. Ketika mati ini proses daripada air mani, kemudian berubah jadi darah berkumpal, berubah jadi daging kimpal, ini masih benda mati. Masih mati. Itu. Setelah itu baru fa'ahyakum. Hidup. Hidupnya di mana? Hidup di alam rahim binafkhir ruh, dengan ditiupkannya ruh. Jadi fa'ahyakum ini pertama masih dalam perut. Oh. Dalam perut pun juga belum langsung jadi kan? Kadang-kadang ada kendala. 7 bulan sudah keluar. Keguguran disebutnya. Kalau seandainya di bawah itu kadang-kadang 6 bulan pun sudah keluar. Proses yang tidak sempurna. Bisa jadi keluar, tapi dia sudah hidup. Dengan itu, lemah kan? Lemah. Kelemahan kita. Coba kalau seandainya kita berpikir, ini nutfah ini, ada nggak kira-kira yang mau beli harganya nutfah? Kalau misalkan ada orang bawa segini, ini calon presiden Pak, mau nggak kira-kira? Calon presiden Pak, betul ini calon jenderal bilang gitu. Walaupun misalkan calon presiden sekalipun, nggak bakalan ada yang mau. Kenapa? Karena ini masih menjijikan. Suci memang, tapi kan masih jijik. Kalau ini sih enak sih. Gak ada yang mau. Dan itu tidak ada yang tahu proses jadi mani ini bakal jadi dari siapa nih orang. Gak ada yang tahu kan. Mau jadi polisi kah, jadi tentara kah, jadi presiden, jadi menteri, jadi rakyat biasa. Gak ada yang tahu. Pokoknya bentuknya sama semua. Proses itu masih dalam keadaan amwata. Makanya kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapa kalian jadi kufur sedangkan kalian itu asalnya air mani? Kenapa bisa jadi kufur gitu? Kemudian fa'ahyakum, kami hidupkan kalian dengan ditiupkannya ruh. Ini menjadikan dalil untuk kita bahwa kita ini makhluk bukan khalik. Karena yang memberikan ruh itu siapa? Allah. Dan ruh itu tidak ada yang tahu. Ketika ditiupkan ke kita, tidak ada yang tahu. Memang awalnya ruh ditiupkan dari sini kan? Ditiup dari sini, masuk dari sini. Makanya bayi itu kalau sudah lahir kan, agak kayak bolong. Itu bekas ruh, masuk. Nanti pun ketika dicabut nyawa pun, dari sini lagi. Itu, dari sini lagi terakhir. Emang masuk ruh ke dalam tubuh kita. Akan tetapi posisi ruh yang ada di kita, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu kan? Oh Pak Ustadz, ruh kita itu di kepala. Ada orang yang ditembak kepalanya, tapi nggak mati. Kan begitu? Berarti ruhnya bukan di kepala. Ah Pak Ustadz, itu ruh itu ada di dada. Banyak orang yang dipenggal, tapi ternyata dadanya tertusuk tumbak, tapi nggak mati juga. Jadi ruh itu tidak ada yang tahu di mana letaknya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu letaknya itu ruh. Bahkan tidak sedikit. Ada orang yang dilempari batu segini gini, tak, kena, cung, mati. Loh, kok bisa? Itu. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ruh kepada kita. Makanya sudah disebutkan kan di awal-awal bahwa nikmat yang diterima oleh kita itu ada dua kan? Ada nikmat kasbi, ada nikmat wahbi. Nikmat kasbi, nikmat yang kita ikhtiar, usaha, sekuat tenaga, itu nikmat kasbi, lalu diberi oleh Allah. Tapi lewat ikhtiar. Ada nikmat wahbi. Nikmat wahbi itu nikmat pemberian. Di antara nikmat wahbi ini adalah ruh. Alhamdulillah, kita dikasih ruh oleh Allah. Coba kalau seandainya ada jasadnya aja tanpa ruh, disebutnya apa? Bangkai. Ada ruhnya saja, nggak ada jasad, disebutnya gentayangan, uka-uka, hantu. Diklopkan oleh Allah. Asalnya kita mati, lalu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah kita hidup, tsumma yumitukum, kemudian kami dimatikan lagi kalian. Tsumma yumitukum, kemudian dimatikan lagi kalian. Pakai kalimat summa.
Artinya melalui proses. Ketika kita ini sudah hidup, proses kita ini berapa lama? Tergantung kehendak Allah. Karena ini tarkib infisal disebutnya. Pakai kalimat summa itu. Habis kita hidup, summa yumitukum, sampai ke lapan yumitukum itu. Berapa lama? Tergantung Allah. Ada yang 60 tahun. Ada yang 70 tahun. Ada yang baru 2 hari malah. Ada yang baru seminggu. Pokoknya itu bimasyiatillah. Allah yang berkehendak. Tapi mudah-mudahan ada Jepang kita bertahan sepanjang umur lah. Panjang umur, sehat walafiat, barokah semuanya. Tapi sepanjang-panjangnya usia umur kita, harus diingat bahwasanya Nabi kita menyebutkan bahwa umur umat itu tergantung daripada umur nabinya. Jadi setiap umat itu dilihatin umur nabinya. Kalau nabinya itu panjang umurnya, umatnya pun jauh. Nabi Nuh alaihissalam, hampir 1000 tahun Nabi Nuh. Umatnya pun juga sama, 700 tahun, 800 tahun, 900 tahun, bahkan ada yang lebih dari 1000. Nabi Allah Musa alaihissalam 400 tahunan, umatnya pun juga sama. Umatnya pun juga sama. Sedangkan kita ini ummatan wasaton, umat yang pertengahan. Panjang terlalu tidak, pendek pun juga tidak terlalu. Kalau pendek itu kan berbeda. Nabi Isa itu paling pendek antara Nabi umurnya. Ada yang menyebutkan 35 tahun Nabi Isa. Umurnya paling pendek. Tidak terlalu lama, tidak terlalu juga sebentar. Dilihatin dari nabinya. Kalau nabi kita itu umurnya 63 tahun kan? 63 tahun. Makanya kata Nabi, kullu syai'in hasadun wa hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Setiap segala sesuatu itu ada panennya, dan panennya umatku antara 60 dan 70. Panen apa? Panen peramalan yang kita lakukan sebelum 60-70. Kalau semasa kita ini 60-70 itu baik, maka 60-70 siap-siap menerima panen kebaikan. Tapi ketika sebelum 60-70 panen kita ini adalah kejelekan, maka ketika 60-70 pun siap-siap menerima kejelekan. Ini kan panen. Masa-masanya panen harusnya kita nih. Umur 60 itu panen kebaikan yang kita tanam sebelum 60 tadi. Sedekahnya, sedekahnya, puasanya, wah pokoknya panen. Begitu sudah 60, kada bisa lagi dah. Kita ini kalau sebelum 60, hadir sebelum adzan aja. Begitu sudah 60-70, kada bisa lagi. Tapi ketika kita ini sudah biasa begitu, panen kita, tetap aja catatan amalnya ada. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad. Dilihatin dari umur nabinya. Nabi kita 63 tahun. Makanya kalau bapak itu sudah umurnya 62, 11 bulan, siap-siap. Sebulan lagi sudah. Itu dari ketentuannya. Makanya ke umat Nabi Muhammad itu, gak ada banyak yang umurnya panjang-panjang. 100 tahun itu jarang. 100 tahun jarang. 1001 dah, yang 100 tahun itu. Dari seantero kita paling tua, kira-kira berapa nih? Ada yang 80 kah? Kayak, belum kah? Masih 70. Masih 70, alhamdulillah. Berarti lewat dari 63 kalau, alhamdulillah, masih ada 70-nya. Yang penting kan masih ada 70-nya. Kalau sudah lewat 70-nya, wah, luar biasa. Paling kita ini 80 paling lawas. Jarang sudah 100. Jadi tarkib infisal itu begitu ya. Jadi ketika kita ini zaman sekarang ya dohir. Antara kita ditiupkan roh dan juga mati, itu pun lama prosesnya kan. Dari mulai ditiup roh sampai mati, itu proses juga lama lawas. Yang kedua antara mati dengan hidup juga pun juga ada proses juga gitu. Makanya ini proses tarkib infisal. Tidak langsung dari air mati langsung hidup, tidak, ada proses tertentu gitu. Makanya kalimatnya pun pakai kalimat summa gitu. Nah, cuman yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalau sudah tahu dalil masalah seperti ini bahwa kita ini asalnya tidak berdaya, tidak ada guna, lalu kufur ke Allah. Kenapa sekarang kok sudah gede begini? Suruh sholat nggak mau. Suruh puasa menentang. Suruh zakat gimana gue? Padahal dulunya itu nggak ada apa-apanya. Malu dong gitu. Kata Allah. Kata Allah, makanya pakai kalimat kaifa gitu. Aneh kata Allah. Aneh ketika orang ini dari mati kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan lagi oleh Allah. Aneh kok jadi kufur begitu.
Padahal dia mau mati lagi. Setelah mati, apa selesai urusan? Enggak. Tsumma yuhyikum. Kemudian dihidupkan lagi, alias dibangkitkan dari kubur. Ini proses yang paling mengerikan ini. Kalau seandainya dalam keadaan kubur ketika hidup, mati, kemudian tsumma yuhyikum, dihidupkan oleh Allah. Sementara sudah hidup, tsumma ilaihi turja'un, kemudian dibalikan ke Allah. Ini yang paling harus diwaspadai. Kalau kita hidup jadi kufur, mungkin saja sebelum mati bisa insaf. Bisa istighfar barangkali. Atau barangkali seumur hidupnya pernah sholat sekali aja gitu. Itu pun Idul Fitri doang. Atau Idul Adha barangkali. Yang paling dikhawatirkan itu ketika dia kufur ke bawah mati. Ini yang paling dikhawatirkan. Kenapa? Sebab setelah mati, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Dihadapkan ke Allah. Mau dipertanggungjawabkan ketika kita hidup. Itu tadi itu. Kalau seandainya tidak pandai-pandai memainkan waktu ketika hidup, ini yang bahayanya. Yang ditebasnya itu ketika kita balik dalam keadaan kufur, lalu dihadapkan ke Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Itu. Makanya hati-hati. Ini bagian daripada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang beriman tentunya ya. Silakan kita berusaha sekuat tenaga kita, semampu kita, seolah-olah kita mau hidup selama-lamanya. Tapi harus ingat, ketika kita ini sudah usaha, wala tansi nasibaka fil akhirah. Jangan lupakan bagian untuk akhirat. Gitu. Jangan usaha melulu gitu. Berangkat malam, pulang malam, pet sholat, pet puasa, enggak mau puasa. Jangan begitu. Hidup ini kada lama kok. Lagian nanti kalau sudah kaya, kita sudah kaya, lalu kita garing, nah. Sudah garing, mati kekayaan kita untuk siapa? Nanti yang menikmati suami yang kedua, Bang. Ini yang kacau nih. Sudah kita habis-habisan, begitu sudah mati ternyata bini kita kawin lagi. Aduh. Itu sudah. Sarik dalam kubur, itu hartaku. Kata yang kedua, sini aja kalau bisa, balik lagi. Gak bisa apa-apa. Itu. Makanya sebelum itu terjadi, bye-bye gitu. Kemudian, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Kata Allah, jangankan proses kita. Kalau proses kita ini mudah bagi Allah. Mudah. Ini proses ciptaan langit saja dengan bumi. Proses ini sebetulnya lebih rumit daripada penciptaan kita. Makanya dalam ayat lain Allah menyebutkan, "A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" A'antum asyaddu khalqan? Apakah kalian itu mengira lebih sulit dalam penciptaannya? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit kemudian membangunnya itu langit. Jadi dalam artian kalau nyiptain kita ini mudah aja kata Allah. Prosesnya kada sulit. Yang sulit itu proses bukan kita. Penciptaan yang lain. Coba kata Allah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqa lakum yang menciptakan kalian untuk kalian ma fil ardh. Apa-apa yang ada di muka bumi. Jami'an seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kita semua yang ada di muka bumi ini. Untuk kita semua. Bahkan dari mulai sesuatu yang bermanfaat sampai yang tidak bisa dimanfaatkan. Semuanya diciptakan oleh Allah untuk kita. Bahkan prosesnya kan begitu kan. Antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa awdasha laylaha wa akhraja duhaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an lakum. Itu semua adalah perhiasan untuk kalian. Wa li'an'amikum kata Allah, dan juga untuk hewan ternak kalian. Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan rumput-rumputan, Allah turunkan air hujan, semua tanaman untuk kalian kata Allah. Kaifa takfurun? Kenapa jadi kufur? Makan dari Allah dikasih,
Minum dari Allah dikasih, duit pun juga dari Allah dikasih. Kenapa jadi kufur? Pengen usaha berhasil, minta ke Allah. Oh, ya Allah. Begitu sudah berhasil, kufur. Adakah macam begitu? Hah? Oh, banyak. Ketika sudah miskin, ya Allah, puasa rajin, dikir rajin, ke kiai, ke ulama, majelis taklim didatangi. Kenapa? Pengen kaya. Dikasih aurat sama kiai, bot, dipakai. Begitu sudah kaya, nggak pernah lagi ke kiai. Sholat pun dilewat. Makanya pantas kata orang tua, orang kalau dikasih miskin, banyak yang sukses. Banyak yang sukses. Dari kemiskinan jadi orang kaya, banyak yang sukses. Tapi ketika orang dikasih kaya, banyak yang tidak sukses. Banyak yang celaka kalau sudah kaya. Makanya pantas Nabi itu, berdoanya itu, Nabi itu nggak pernah minta kaya. Kalau Nabi itu nggak pernah minta kaya. Bahkan ada salah satu doa Nabi yang mintanya miskin. Allahumma ja'alni miskinan, wa hayati miskinan, wal mauti miskinan, wa zumratil masakin. Ya Allah, jadikan hidupku dalam keadaan miskin, dalam keadaan orang miskin. Jadikan hidupku jadi orang miskin. Matikan aku dalam keadaan miskin. Bahkan kumpulkan aku dengan orang-orang yang miskin. Itu doa Nabi. Nabi selalu minta miskin ke Allah. Bukan berarti Nabi itu tidak kaya. Kaya sebetulnya Nabi. Tapi Nabi selalu minta doa itu. Kenapa? Lantaran Nabi tahu bahwa kedudukan orang miskin itu luar biasa di sisi Allah. Bisa sudah. Nabi itu selalu berdoa minta miskin ke Allah. Kira-kira ada yang mau doa ini enggak? Ini doa Nabi loh. Kan kita selalu mencari doa itu yang dibaca oleh Nabi. Nah, Nabi sekarang berdoanya itu. Minta miskin, kira-kira mau enggak? Ini saya jajahin nih sekarang. Tapi benar terus terang ya. Saya pun hafal doa itu, hafal ya. Tapi sedikit pun saya nggak pernah baca. Ya Allah ya Rasul. Jadi Nabi itu minta miskin seperti itu. Karena memang semuaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya untuk kita semua. Cuman bahayanya ketika kita dikasih segala-galanya, kadang bisa jadi kufur. Itu yang bahaya. Bukan berarti tidak boleh kaya. Silakan saja kalau memang sudah haknya dan diberikan oleh Allah, kita kaya alhamdulillah. Tapi yang tidak diperkenankan itu kekayaan yang melazimkan atau membawa kita jadi kufur. Itu yang bahaya. Gitu. Jangan sampai kayak Korun lah gitu. Dulu minta-minta ke Nabi doain. Ke Nabi Musa itu, ya Nabi Musa doain. Begitu sudah didoain, dikasih modal, sudah kaya, lupa dengan Nabi Musa. Atau dalam turun Nabi Muhammad ada Sa'labah. Sa'labah juga begitu. Minta didoain ke Nabi. Beberapa kali datang lagi kata Nabi, jangan, gak bakalan kuat. Tapi besoknya datang lagi, minta doain. Ya, jangan, kata Nabi, gak kuat nanti. Besoknya datang lagi, terus datang. Kata Nabi, ya sudah kalau begitu, nih saya doain. Ya Allah, ya nih kambing. Bawa dikasih modal. Begitu sudah kambingnya beranak 1. Sekali beranak 4. Sekali beranak 4. Akhirnya Sa'labah. Biasanya datang setiap hari berjamaah, mulailah 1 hari sekali. Begitu sudah semakin bertambah pula dia itu ke nabinya jarang datang. Dari mulai sehari sekali, 2 hari sekali. Bertambah lagi jadi seminggu sekali. Bertambah lagi jadi sebulan sekali. Bahkan bertambah lagi kekayaannya, tidak pernah datang ke Nabi. Kata Nabi, celaka Sa'labah. Celaka Sa'labah. Gitu. Jadi kalau orang miskin mau jadi kaya, banyak orang yang sukses. Tapi kalau sudah kaya, jarang yang sukses. Banyak yang celaka. Gitu. Kira-kira mending miskin, mending kaya? Mending kaya sampai ibadah. Ya, mending kaya sampai ibadah. Belum selesai, baru masuk ayatnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi di season yang kedua yang akan datang. Astagfirullahaladzim. Wa sallallahu rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qul ma safa wa damaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatin lana fi dinina. توسلنا بتعلم أن ترزقنا الواسعة وأن ترزق الآمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.